Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun sedang live streaming saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami ada sampai hari ini. Itu semua berkat kemurahan-Mu saja Tuhan. Kami bisa memuji, kami bisa mendengarkan firman-Mu sampai hari ini Tuhan. Itu adalah kasih karunia yang daripada Engkau saja. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Bukalah setiap hati, telinga dan pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang diperkatakan oleh hamba-Mu Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sehingga apa yang diperkatakan oleh hamba-Mu Tuhan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, agar setiap yang hamba-Mu perkatakan itu semuanya daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berkata mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul atau tema janji Tuhan bagi kita umat percaya. Amin. Kita buka di firman Tuhannya di Mazmur 18 ayat 31. Mazmur 18 ayat 31. Beginilah bunyi firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Sebagai orang yang percaya, kita adalah orang yang berhak menerima janji Tuhan itu. Di manakah kita bisa mengetahui atau kita menemukan janji-janji Tuhan itu? Yaitu ada di Alkitab. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Karena itu marilah kita sediakan waktu untuk merenungkan, membaca Alkitab setiap hari. Janganlah kita pernah bosan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena apa? Janji-janji Tuhan ada di Alkitab. Apa sajakah aspek dari janji Tuhan yang harus kita ketahui? Ada dua. Yang pertama, janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Sesuai di Mazmur 18 ayat 31 tadi, janji Tuhan itu adalah murni. Kita juga buka satu ayat lagi di Mazmur 12 ayat 7. Mazmur 12 ayat 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Amin. Aspek yang kedua adalah janji Tuhan berlaku bagi setiap orang yang percaya. Kita bisa belajar dari teladan Abraham. Contohnya, Abraham adalah salah satu tokoh Alkitab yang sangat sekali teruji imannya. Kita tahu Abraham di usianya sudah tidak lagi muda. Dia di usia 100, sedangkan Sarah sudah 90-an. Secara kasat mata atau secara logika, dia tidak akan mungkin mempunyai seorang anak. Di umurnya sudah tua. Tapi Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa dia akan memperoleh keturunan. Dan Abraham tidak goyah. Dia tetap percaya dan menguatkan imannya bahwa Tuhan akan memberikan anak tepat pada waktunya. Kita buka di Roma 4 ayat 20. Roma 4 ayat 20. Roma 4 ayat 20, beginilah firman Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin. Abraham adalah salah satu contoh yang dia diperkuat imannya oleh Tuhan dan ia tidak goyah, malah dia memuliakan nama Tuhan sehingga dia menjadi bangsa bapa dari segala bangsa. Dia diberi Tuhan janji yang luar biasa, yaitu apa? Dia menjadi bapa segala bangsa. Bangsa yang tidak kecil tapi bangsa yang besar. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menepati janjinya tepat pada waktunya. Bagaimanakah kita mengalami janji Tuhan dalam hidup kita saat ini? Ada 3 syaratnya. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Kita buka di 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7, beginilah bunyi firman Tuhan.
Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Seperti ada lagunya, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dan Dia pasti akan menggenapi janjinya tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, tetapi Tuhan mempunyai waktu yang terbaik untuk menepati janjinya. Amin. Syarat yang pertama tadi saya sudah jelaskan, yaitu percaya kepada Tuhan. Terus syarat kedua adalah tekun menantikan janji Tuhan. Yang pertama tadi percaya kepada Tuhan, yang kedua tekun menantikan janji Tuhan. Kita buka di Ibrani 10 ayat 36. Beginilah bunyi firman Tuhan berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Seringkali ketika di saat masa-masa saat ini ya, di pandemi saat ini, seringkali kita ini merasa dalam menantikan janji Tuhan itu kita kadang kecewa, banyak masalah yang terjadi, kita marah, kita sedih. Jadi Tuhan, kok masalahnya nggak selesai-selesai. Di pandemi saat ini apalagi ada yang susah mendapat pekerjaan, terus ada yang sudah di PHK karena harus mengurangi karyawan. Banyak yang malah mundur dari Tuhan. Dia mundur, tidak mau beribadah, tidak mau memuji, menyembah Tuhan, tidak mau membaca Alkitab, tidak mau mengikuti ibadah. Itu sering, kerap kali terjadi, apalagi di saat kondisi pandemi saat ini. Tapi kita harus terus semangat melayani Tuhan. Kita tidak boleh bermalas-malasan, kita tidak boleh marah, kecewa, ataupun sedih. Karena setiap masalah dalam kehidupan ini Tuhan pasti izinkan terjadi. Itu karena apa? Tuhan ingin menguji kualitas iman kita. Tuhan ingin menguji ketekunan dan kesetiaan kita serta kesabaran kita di dalam menghadapi kehidupan ini. Yang ketiga, setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Yang pertama tadi percaya kepada Tuhan. Yang kedua, setia dan tekun menantikan janji Tuhan. Yang ketiga, setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Di 1 Korintus 15 ayat 58, kita buka sama-sama ya. Yang sedang live streaming pun juga bisa saling menguatkan ya sama keluarga masing-masing di rumah. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sesuai dengan ayat tadi, walaupun kita tetap bersama Tuhan, jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan pasti akan memberkati kita satu persatu. Janganlah kita pernah meninggalkan persekutuan doa kita. Janganlah kita pernah meninggalkan pelayanan kita. Karena setiap apa yang kita kerjakan itu Tuhan perhitungkan. Saya ada sedikit sharing ya tentang janji. Dulu bukan sebelum COVID ya, masih pertama kali gencar-gencarnya COVID itu, saya sama kakak saya ini tergolong suka sekali nonton di bioskop. Jadi bapak itu sudah kasih uang, nanti nonton ya, sudah berjanji bapak. Ini tak kasih uangnya, tapi apa mau dikata, ya kan? Kita tidak bisa berkehendak atas waktu Tuhan. Sebelum saya terrealisasikan untuk menonton bioskop dengan papa saya sudah dipanggil Tuhan. Nah, janji dengan manusia itu bukan bisa aja di cancel atau karena ada hal yang tidak bisa kita ketahui yang membuat dia membatalkan janjinya, seperti papa saya ini yang dipanggil oleh Tuhan. Kita juga tidak bisa mengerti, ya kan? Tapi kita percaya bahwa janji Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak akan pernah ingkar.
Karena setelah Tuhan berjanji, Tuhan akan menggenapinya dalam kehidupan kita. Tapi tergantung dari diri kita sendiri, bagaimana kita menyikapi atau kita mengambil respon dari janji Tuhan itu. Yaitu dengan 3 syarat tadi. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, setia menantikan janji Tuhan itu. Dan yang ketiga, mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Oleh karena itu, jadi saudara-saudara sekalian, maukah kita menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita ini? Jika kita mau, maka lakukanlah 3 syarat itu, yaitu percaya pada Tuhan, tekun menantikan janji Tuhan, dan setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan kita sampai di sini. Biar Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Biar Roh Kudus yang akan menyempurnakan setiap firman yang telah saya sampaikan. Biarlah setiap saudara-saudara sekalian yang ada di rumah maupun ada di tempat ini, Tuhan akan selalu menyertai kita, dan kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan dengan 3 syarat ini yang harus kita pegang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu itu ya dan amin bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ingin Tuhan, janji-Mu itu terjadi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Kami ingin Tuhan melakukan 3 syarat ini dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami ingin tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami ingin tetap setia menantikan janji-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Walaupun itu tidak pernah terlambat Tuhan, tapi kami percaya waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Dan kami ingin Tuhan mengerjakan bagian kami, yaitu melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan, tanpa ada batasan apapun Tuhan. Walaupun halangan terjadi apapun Tuhan, kami percaya kami tetap melayani Engkau. Kami tetap semangat maju dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap orang-orang Tuhan, terutama PD Daud dan Yonatan Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kau berkatilah mereka satu persatu. Berikan mereka kesehatan yang luar biasa. Biarkan mereka menjadi orang yang tetap percaya kepadamu Tuhan. Janji-Mu itu Tuhan biarlah berlaku dan terrealisasikan dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat PD Daud dan Yonatan Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan. Kau berikan mereka pekerjaan yang luar biasa Tuhan, yang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi setiap kami, terutama PD Daud dan Yonatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.